saya Desi Merina Isaura Saragi. Saya adalah seorang mahasiswa Magister Manajemen Properti dan Penilaian Universitas Sumatera Utara. Kali ini kita akan belajar tentang neraca perdagangan. Mari kita perhatikan bersama-sama. Sangat mudah untuk membedakan apakah neraca perdagangan surplus atau defisit. Seperti terlihat pada neraca ini, ada impor dan ekspor. Apabila impor lebih banyak daripada ekspor, maka neraca perdagangannya adalah defisit. Namun, apabila negara tersebut lebih banyak melakukan ekspor daripada impor, maka neraca perdagangan negara tersebut surplus. Salah satu dampak positif sistem perdagangan adalah saling membantu memenuhi kebutuhan antar negara. Mengapa? Tentunya sebuah negara tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Sama seperti seorang petani. Petani yang memiliki sawah menghasilkan beras. Namun, petani tersebut membutuhkan petani lain yang menghasilkan sayur. Demikianlah analogi perdagangan internasional secara sederhana. Nah, kebijakan pemerintah adalah perlu untuk mendorong surplus neraca perdagangan. Beberapa cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan hubungan bilateral. Kerjasama dalam hubungan bilateral termasuk dalamnya aspek ekonomi, perdagangan, pendidikan, maupun sektor pariwisata. Kemudian, kebijakan pemerintah untuk mendorong surplus antara lain mengurangi impor bahan baku. Dapat dilakukan dengan cara mencari barang substitusi lain yang tersedia di dalam negeri. Daripada mengimpor beras, lebih baik membudidayakan singkong sebagai bahan pangan alternatif. Kebijakan pemerintah yang lain adalah dengan cara mengurangi impor migas. Harga minyak terus melambung, sementara minyak adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pemerintah dapat mengupayakan penurunan konsumsi migas melalui kampanye berkendaraan umum ke kantor. Nah, sekarang kita akan mengetahui neraca pembayaran Indonesia di sepanjang tahun 2020. Neraca perdagangan Indonesia sudah 8 kali surplus panjang 2020. Surplus pada Oktober 2020 menjadi yang terbesar. Berdasarkan data BPS, surplus neraca perdagangan Indonesia terjadi mulai Februari dan Maret, kemudian defisit di April. Setelah itu, sejak Mei hingga Oktober 2020, neraca perdagangan terus mencatatkan surplus. Sementara jika dilihat berdasarkan negara rekanan dagang, Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan dengan Amerika Serikat, dengan Filipina, dan India. Sedangkan Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan dengan Australia, Ukraina, dan Hong Kong. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, SE, MEC, selaku Sekretaris Program Studi MMPP USU dan dosen mata kuliah makroekonomi atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya selama penyusunan video ini. Semoga kita dapat bertemu kembali pada masa yang akan datang. Salam sehat selalu.